Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 16 Juli 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan bacaan dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema pemeliharaan Allah bagi umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Pangaramotion ni debata tu bangso napini litna. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 13 mulai dari ayat 1 sampai 23 adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 16 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramotion ni debata tu bangso napini litna. Saudara, khotbah kita ini menyangkut tentang kerajaan Allah, atau kadang-kadang disebut dengan kerajaan sorga. Pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah termasuk pada pengajaran yang sulit dipahami, sulit dimengerti oleh pendengarnya saat itu, dan bahkan saat ini juga. Itu sebabnya Yesus mencari jalan terbaik atau cara yang paling mudah, sederhana, tapi pas untuk menerangkan tentang arti, hakikat, dan keberadaan kerajaan Allah ini. Dan biasanya ilustrasi atau gambaran-gambaran yang dipakai oleh Yesus adalah yang sudah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga dengan demikian, pengajaran-pengajaran Yesus itu bisa mudah mendarat di hati para pendengarnya. Sebagian pengajaran Yesus menggunakan contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam alam sekitar. Seperti misalnya matahari, hujan, dan lain-lain.
Terkadang Yesus juga menggunakan ilustrasi orang besar seperti raja, orang terhormat, atau pembesar-pembesar dunia sebagaimana dalam Matius pasal 18, pasal 22, seperti gadis-gadis bijaksana sebagaimana Matius pasal 25. Dan Yesus juga menggunakan perumpamaan sebagaimana nampak dalam khotbah ini. Saudara, berdasarkan informasi dan buku-buku referensi yang ada, hampir 40% dari pengajaran Yesus menggunakan metode ilustrasi atau perumpamaan ini. Hal itu berarti bahwa metode ilustrasi atau perumpamaan dari Yesus ini sangat penting diperhatikan untuk membantu kita memahami pokok-pokok pengajaran Yesus. Dalam bahasa Yunani, kata perumpamaan itu disebut parabol atau parabole, yang secara hurufiah berarti persamaan, analogi, sederajat, atau ibarat. Itu artinya parabole. Saudara, pada pasal 13 ini kita temukan ada 7 macam perumpamaan Yesus yang berbicara tentang kerajaan Allah, yakni ayat 1-23, yaitu perikop khotbah kita, perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 24-30, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 31-35, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 36-43, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 44, perumpamaan tentang harta terpendam. Ayat 45-46, perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Ayat 47-52, perumpamaan tentang pukat. Saudara, perikop khotbah kita ini menyangkut tentang bahagian dari perumpamaan pertama, yakni ayat 1-23, dan khotbah kita ayat 1-9 tentang seorang penabur. Pada perumpamaan tentang penabur ini, Yesus menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh pemberita Injil itu diumpamakan, diibaratkan seperti benih-benih yang ditaburkan di tanah. Saudara, perumpamaan tentang penabur mungkin agak sulit dimengerti oleh banyak orang, khususnya bagi mereka yang lahir dan besar di kota, karena tidak pernah melihat sawah, tidak pernah melihat ladang, tidak pernah melihat cara petani bercocok tanam. Kalau tanah-tanah persawahan di berbagai-bagai tempat di Indonesia pada umumnya adalah datar, rata, terpisah dari jalan dan semak-semak duri, sangat berbeda dengan tanah-tanah di Israel pada umumnya. Begitu beragam di sana. Ada yang berbukit-bukit, berbatu-batuan juga banyak, luas. Ada yang ditumbuhi dengan semak-semak duri, dan lain-lain. Ketika ada petani sedang menaburkan benih, maka benih itu dilemparkan begitu saja ke tanah-tanah itu, sehingga benih-benih itu ada yang jatuh di berbagai-bagai tempat. Dalam khotbah kita saat ini ternyata ada 4 ragam jenis tanah di mana benih-benih itu jatuh, yakni jenis pertama, benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Pada ayat 9 disebutkan ini menggambarkan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Pada ayat 10, inilah gambaran orang yang menerima firman itu dengan segera, tetapi tidak kuat bertahan karena tidak berakar. Ketiga, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Inilah gambaran hidup orang yang mendengar firman, tetapi orang ini tak kuat menahan segala tantangan, kekhawatiran. Lalu kekhawatiran duniawi ini menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan keempat, ada benih yang ditaburkan di tanah yang baik.
Inilah gambaran hidup orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan firman itu hidup dalam dirinya, berbuah. Buahnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, kata Yesus di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata benih-benih, yakni sebagai gambaran dari firman Tuhan yang kita terima itu, akan selalu jatuh di berbagai-bagai tempat atau ragam tanah, yakni hati yang berbeda-beda dari pendengarnya. Itulah gambaran daripada benih itu. Inilah gambaran adanya 4 ragam respons manusia terhadap firman Tuhan. Ini memberi kesadaran bagi kita semua. Sebagai pemberita Injil atau pengkhotbah, kita perlu sadari bahwa setiap firman, setiap khotbah yang kita sampaikan, maka ada 4 ragam respons jemaat terhadap firman itu. Artinya itu apa? Mari kita persiapkan khotbah yang semakin baik, agar khotbah yang kita sampaikan itu jatuh di hati jemaat dan berbuah. Dan sebagai anggota jemaat, biasa jenis tanah yang bagaimana hati kita di saat menerima siraman firman Tuhan. Mari kita pupuk, mari kita olah hati kita ini agar seperti tanah yang baik, yang menerima firman Tuhan dan berbuah-buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 16 Juli 2023 dihubungkan dengan topik atau tema pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramotyon ni debata tu bangso na pinilit na. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jelas, khotbah ini hendak mengoreksi, mengkritik, dan menuntun hidup kita saat ini, Bapak Ibu. Termasuk ke jenis tanah yang manakah hati kita, hidup kita, perilaku kita, dan posisi kita di saat mendengar firman Tuhan ini. Ini pertanyaan. Maka pengajaran pertama, hindari hati yang seperti tanah pinggir jalan. Ayat 4. Saudara, hati atau hidup si penerima firman yang seperti tanah pinggir jalan ini merupakan gambaran dari hidup orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, pengajaran rohani, mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah, baik ibadah rumah tangga, pertanggiangan, maupun ibadah minggu, tetapi mereka tidak mau mengerti. Meski mereka mendengar khotbah, mengikuti ibadah, tetapi mereka tidak mau ditegur, dikritik, dikoreksi oleh firman. Mereka tidak bersedia mengubah konsep berpikir mereka yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka selalu mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu, nggak mau. Ketika mereka mengikuti ibadah atau persekutuan, mengikuti permingguan atau pertanggiangan, maka apapun yang didengarnya itu dia tolak. Mereka selalu merasa diri paling baik dari orang-orang lain. Mereka bahkan mau bersungut-sungut di tempat duduknya saat mendengar firman Tuhan. Hati mereka keras. Saudara, inilah jenis hati pinggir jalan itu yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Benih firman, khotbah, pengajaran Allah yang dia dengar itu hilang begitu saja karena tidak pernah tembus masuk ke jiwanya. Dianggapnya angin lalu saja, masuk ke ruang telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Apa yang didengarnya saat ini sebentar lagi sudah lupa, sudah hilang. Iblis langsung menyerobot firman itu dari dalam hatinya, merebutnya supaya tidak tumbuh. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita termasuk kepada tipe penerima firman yang memiliki hati pinggir jalan ini? Kalau kita memiliki hati pinggir jalan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka teguran-teguran Tuhan lewat khotbah itu akan dipeleoskan. Ini istilah Medan, dipeleoskan, artinya diabaikan. Dia akan mengatakan, nah itu kan teguran buat si A, si B, si C, bukan untuk saya, kata dia. Nah, mereka ini menjadi sombong, keras kepala, dan akan terus berdosa. Mereka akan menghalalkan segala cara, tidak takut Tuhan. Korupsi pun baginya boleh-boleh saja. Sebab menurut dia nanti toh uang yang dikorupsikan itu akan diserahkannya, akan dibuatnya membantu banyak orang, membantu orang miskin, termasuk juga memberi kepada gereja. Nah, inilah hati pinggir jalan itu, Bapak Ibu.
Dan khotbah ini sekarang mendorong kita, jauhkan hati seperti pinggir jalan itu. Pengajaran yang kedua, jangan izinkan hatimu seperti tanah berbatu-batu. Ayat 5, ayat 6. Saudara, pada ayat 5 dan 6, Yesus mengatakan bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan pada ayat 20 dan 21, Yesus menerangkan inilah gambaran orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak bertahan dia dalam penganiayaan. Ini menjadi pengajaran bagi kita bahwa orang yang hatinya berbatu-batu di saat mendengar firman Tuhan itu, Bapak Ibu, itulah orang Kristen yang hanya mengharapkan ketenangan, kenyamanan hidup. Dia tidak akan pernah mau membayangkan bahwa kalau sudah jadi Kristen, maka dia harus menghadapi cobaan, tantangan-tantangan hidup karena iman, harus pikul salib. Dia nggak mau menerima pikiran-pikiran seperti itu, Bapak Ibu. Ia tidak bertahan dalam imannya di saat menghadapi penderitaan. Dan dia tidak mengerti apa sebenarnya tujuan menjadi pengikut Kristus. Apalagi ketika Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Nah, dia tidak akan menerima ucapan Yesus seperti itu. Firman yang mereka dengar itu tidak akan berakar dan hanya tumbuh sebentar saja, kemudian layu mati. Saudara, hati-hati dengan kondisi kerohanian yang seperti tanah berbatu-batuan ini ya. Bisa saja terjadi ketika mendengar firman, khotbah, pengajaran gereja, malam minggu, maka semangatnya begitu hebat, begitu besar, tetapi sayang ketika mereka menghadapi masalah hidup, masalah ekonomi, rumah tangga, tantangan-tantangan dalam pekerjaan, atau di tengah-tengah masyarakat sekitar di mana dia tinggal dan lain-lain, maka semangat tadi dengan cepat sekali pudar, redup. Mereka menjadi putus asa dan bahkan hingga meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Mereka sama sekali tidak memahami arti dan makna ujian-ujian iman itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidupnya. Seharusnya mereka sudah menyadari bahwa ketika Tuhan mengizinkan berbagai-bagai tantangan dan kesulitan terjadi dalam hidup kita, di saat itulah iman kita itu sedang dilatih, diuji, dibentuk, dikuatkan, sehingga kekristenan kita makin kokoh, makin bertumbuh, bertahan dalam segala kondisi hidup, Bapak Ibu. Inilah pengajaran Yesus bagi kita sebagaimana topik minggu ke-6, sesudah Trinitatis, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramucun di debata, tu bangso na pinilit. Nah, kiranya Tuhan menguatkan kita sehingga ujian apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita boleh lewati semuanya itu dengan penuh kemenangan, dengan kuat kuasa dari Tuhan itu sendiri. Maka kita mampu menyingkirkan hati yang berbatu-batu ini dari dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, tolak hati yang bagaikan semak duri dan belukar itu. Ayat 7. Saudara, pada ayat 7 Yesus menyebut bahwa ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan pada ayat 22 itu merupakan gambaran hidup orang yang mendengar firman itu. Tetapi orang ini tidak kuat menahan segala tantangan. Lalu kekhawatiran duniawi itu akhirnya menghimpit firman sehingga tidak berbuah dalam hatinya. Benih yang jatuh di semak belukar atau semak berduri itu, Bapak Ibu, memiliki potensi pertumbuhan yang baik sebenarnya. Tetapi karena keberadaannya tidak terawat atau luput dari perhatian, maka ketika benih itu tumbuh, di sampingnya juga tumbuh pula semak-semak yang baru dan kemudian menghimpitnya sehingga benih itu tidak dapat menghasilkan buah, bahkan mati. Ternyata semak duri itu sebagai gambaran dari segala bentuk tantangan hidup yang menyebabkan kekhawatiran hidup lebih kuat dari firman yang sudah dia terima dan dia dengar.
Duri dan semak-semak itu adalah potensi yang kuat menghambat tumbuhnya benih yang kita tanami itu. Dan selanjutnya menghentikan proses pertumbuhan benih itu dan menggagalkan tanaman itu tumbuh dan berbuah. Saudara, apakah duri dan semak-semak ini ada dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah duri dan semak-semak belukar seperti ini menghambat pertumbuhan rohani dalam dirimu? Nah, tugas kita sekarang, periksa dirimu. Itulah gambaran dari hati kita yang cenderung kepada keinginan-keinginan duniawi. Mencari kesenangan-kesenangan lahiriah, perkara-perkara duniawi yang memberikan kesenangan dan kenyamanan. Cenderung memuaskan hawa nafsu, kenikmatan-kenikmatan daging yang menggunakan harta, uang, kekayaan untuk memuaskan selera pribadi. Semua ini akan menghimpit pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, pertumbuhan hidup kerohanian kita. Sehingga sehebat apapun firman yang kita dengar, semua itu akan dihimpit, dimatikan oleh duri dan semak-semak belukar tadi. Sehingga tidak tumbuh dan berbuah. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu menggunakan fasilitas yang ada agar itu semuanya tidak menguasai hidup kita. Pengajaran yang keempat, pertahankanlah agar hati kita bagaikan tanah yang baik. Ayat 8. Saudara, pada ayat 8 Yesus mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan pada ayat 23 Yesus menggambarkannya sebagai orang yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Maka iman mereka itu akan tumbuh dengan subur. Setiap firman yang didengarnya, siapapun yang menyampaikannya, akan dia sambut itu, dia aminkan itu, dia berjuang untuk memahami, mengertinya, dan menerapkannya, melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-harinya. Buahnya akan segera tampak. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kata Yesus di sini. Apa buahnya Bapak Ibu? Orang seperti ini akan mau berjuang dalam hidup ini, mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa firman Tuhan. Mereka akan berusaha setia sampai mati dalam mempertahankan imannya. Meski harus menghadapi ragam-ragam tantangan pergumulan, bahkan penderitaan hidup, mereka tidak akan surut dalam iman. Mereka tidak akan putus asa. Mereka sungguh-sungguh sadar bahwa semua cobaan hidup akan semakin membuat mereka kuat, kokoh, dan tahan banting dalam imannya. Selain itu, setiap orang yang bersandar pada firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan berpuluh-puluh kali lipat. Saudara, kita sudah mendengar keempat jenis perilaku manusia atau orang yang mendengar dan menerima benih-benih surgawi lewat firman, lewat khotbah, lewat pengajaran Tuhan ini. Sudah. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, di mana posisi saudara saat ini? Apakah saudara pendengar khotbah ini berada di posisi pertama tadi, seperti hati yang pinggir jalan? Atau di posisi kedua, seperti hati yang berbatu-batu? Atau di posisi yang ketiga, hatimu bagaikan semak duri dan belukar? Atau mungkin sudah di posisi yang keempat? Inilah yang seharusnya posisi kita. Hati bagaikan tanah yang baik. Jawablah itu Bapak Ibu. Jawabannya hanya saudara yang mengetahui. Dan tentunya Tuhan sendiri juga melihat ke dalam lubuk hati yang terdalam kita. Semoga kita tiba pada sikap dan posisi keempat, hati bagaikan tanah yang baik. Inilah sikap hati yang benar-benar mau berpegang teguh pada kebenaran Tuhan dalam segala kondisi hidup yang kita jalani. Apapun konsekuensi iman yang harus kita hadapi. Dan agar memiliki hati bagaikan tanah yang baik itu tidak mudah itu Bapak Ibu. Itu adalah perjuangan iman yang sungguh-sungguh dan kerelaan kemauan kita berkorban demi iman kita.
Oleh karena itu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Ingat, ada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramu tion ni debata tu bangso napini litna. Sebagaimana topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis 16 Juli 2023. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar firman ini, kata Yesus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 16 Juli 2023 dari Matius pasal 13 ayat 1-9 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya pada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramu tion ni debata tu bangso nabi nilitna, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu ke-6 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar hati kami seperti tanah yang subur menerima firman-Mu. Hindarkan hati yang seperti pinggir jalan, hati yang berbatu-batu, hati yang ditumbuhi oleh semak duri, semak belukar Tuhan. Tetapi tumbuhkanlah hati yang sungguh-sungguh haus akan firman dan mau mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, supaya setiap pendengar khotbah ini mau dengan sukacita dan gembira mengaplikasikan firman ini, supaya hati mereka seperti tanah yang subur. Tuhan, berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.